Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat vloggers, kembali lagi dengan saya Abdul Official dan Abdul Vloggers ya. Jadi video kali ini kembali lagi ya bersama saya, ketemu lagi dengan saya Abdul. Nama saya Abdul di channel YouTube Abdul Official dan di channel YouTube Mas Abdul Vloggers. Jadi pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, Kak Abdul pengen menjalankan kembali program obrolan Mang Abdul, program Oma. Sorry sahabat, tadi di-cut kalau ada salah satu warga yang datang kemari tadi. Oke, kita lanjut lagi. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, Kak Abdul pengen menjalankan atau melanjutkan program Oma, obrolan Mang Abdul, episode ke-10 ya. Sebenarnya tadi Kak Abdul sudah buat beberapa video, cuman file suaranya cuman audionya mendadak rusak, nggak tahu kenapa. Jadi Kak Abdul ganti audio, jadi ada kabelnya seperti ini. Audio itu maksudnya ganti mic clip on sahabat ya. Tadi kamu udah buat video pakai mic clip on yang wireless, yang gak ada kabelnya, tapi tiba-tiba nggak ada suaranya. Saya buat video seperti ini tapi nggak ada suaranya sahabat ya. Jadi akhirnya ganti mic clip on menjadi ada kabel seperti ini. Jadi kamu ingin mencoba buat video ulang ya sahabat ya. Ini di program obrolan Bang Abdul, di program Oma sahabat ya. Jadi pada video kali ini Kak Abdul akan bercerita ya. Ini Kak Abdul akan bercerita tentang dunia horor, dunia spiritual, dan dunia para makhluk halus gitu ya. Nah, oke, sebelum Kak Abdul bercerita, jangan lupa seperti biasa kalian wajib banget dukung channel YouTube ini dengan cara pencet tombol subscribe dan pencet tombol lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan ketika channel YouTube ini ada uploadan video terbaru. Dan jangan lupa like, comment, dan share untuk supaya memperkembangkan channel YouTube ini. Oke, jadi kita lanjut aja mulai ceritanya. Oke sahabat YouTube, sahabat vloggers, jadi Kak akan bercerita tentang dunia horor, dunia spiritual. Episode kali ini datang dari sebuah Mas Revi ya. Saya sebut saja Mas Revi. Jadi Mas Revi ini awalnya ingin merantau, bekerja keluar kota ya. Jadi Mas Revi ini sebut aja tinggalnya itu di kota Cirebon, ingin merantau ke kota Medan. Jadi Mas Revi ini dari rumah berangkat ke tempat kerja, dan di sana Mas Revi ini punya keinginan untuk merantau sahabat ya. Jadi Mas Revi ini harus cari kontrakan. Akhirnya singkat cerita, saya persingkat aja ceritanya ya supaya nggak memakan waktu yang sangat panjang. Jadi singkat cerita Mas Revi ini sudah menemukan kontrakan ya. Singkat cerita menemukan kontrakan di sebuah kota Medan. Nah, kontrakannya ini ada 3 lantai ya. Kontrakannya ini bertingkat sahabat ya. Dan Mas Revi ini berada di tengah-tengah tingkat kedua maksudnya ya. Jadi ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, Mas Revi ini kebetulan dapat kamar yang kosong di lantai 2. Pada saat itu sampai di kontrakan, Mas Revi itu nyampainya jam 11 malam, mau menunjukkan jam 12. Pas banget tuh
hari sudah mulai gelap ya. Kenapa dia nyampainya malam banget? Karena dia sebelumnya pada saat mencari kontrakan itu, dia keliling-keliling kota Medan untuk mencari kontrakan yang sesuai dengan isi dompetnya. Dia cukup lama mencari kontrakan, cukup lama muter-muter cari kontrakan, dan akhirnya menemukan kontrakan yang 3 lantai itu. Akhirnya menemukan kontrakan itu pada jam 11 malam. Ya mau jam 12 lah intinya. Tapi belum jam 12 malam. Nah, akhirnya menemukan kontrakan. Mas Repi taruh barang-barang di situ, dan kebetulan waktu udah malam, dia juga kebetulan capek. Akhirnya dia memutuskan untuk langsung tidur aja di situ. Dan tiba-tiba dia mendengar suara duk 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 gitu, kayak sebuah dentuman tapi di pinggir tembok ya. Dia kan tidurnya miring gitu ya, dan di nempel ke tembok ya, dan di sebelah tembok itu kayak ada duk 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 duk. Dia pikir, oh itu tetangga sebelahnya, itu orang lain yang lagi merantau juga, orang lain yang lagi ngapain lah di sebelah itu. Dia pikir orang-orang yang sama kayak dia yang mengontrak itu. Ya sudahlah, dia berpikir positif, nggak ada kejadian aneh di situ. Ya udahlah, dia lanjut tidur. Nah, dia lanjut tidur. Terus singkat cerita, dia bangunlah pagi 5:30. Dia mau bersiap-siap mau pergi kerja sahabat di pabriknya. Kebetulan dia saat itu lagi kerja di pabrik, dan dia itu mau berangkat kerja. Dan sebelum berangkat kerja, dia sempat nengok kamar sebelah yang ada suara dentuman dok 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 itu ya. Apalah itu suara itu kayak gitu. Dan dia sangat terkejut, terbelalak ketika melihat tempat kamar sebelah itu ternyata kosong. Dia sangat terkejut ketika melihat kamar itu kosong. Itu jam 5:30, habis subuh lah. Habis subuh dia mau berangkat kerja, tapi sempat nengok kamar situ. Dan dari situ dia sangat terbelalak, terkejut. Dia melongo sahabat. Dia melongo melihat kamar itu kosong, berantakan. Pokoknya kosong, berantakan aja. Dia sampai merinding. Terus yang tadi gedok-gedok, yang tadi ada suara dentuman itu siapa? Dia sambil mikir-mikir kayak gitu, dan akhirnya dia kabur langsung berangkat kerja ya sahabat ya. Nah, singkat cerita, dia udah pulang dari kerja. Dia pulang dari kerja agak malaman, jam 9 malam gitu ya. Dan pada saat itu dia lagi capek-capeknya karena habis lembur kerjanya gitu ya. Dia keinget kejadian kemarin. Dia keinget kejadian waktu kemarin itu. Dan akhirnya dia pulang kerja. Dia belum makan, belum apa, langsunglah dia tidur kembali tanpa memikirkan suara yang itu. Dan kemudian jam 3 dia bangun lagi. Suara itu mulai muncul kembali. Dia langsung merinding hebat. Dia langsung ketakutan, dan dia badannya itu getar-getar gimana. Dan akhirnya dia membaca surat-surat Al-Quran, dan dia berdoa dan lanjut tidur kembali. Sementara itu suara itu masih terus muncul ya. Dok 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 dok. Suasana semakin mencekam, suasana semakin serem gitu ya. Dan dia akhirnya tidur kembali. Nah, lama kelamaan suara itu menghilang dengan sendirinya. Kemudian keesokan harinya dia bangun. Kebetulan pada saat itu
harinya hari Minggu, hari libur. Akhirnya dia tanya kepada sang pemilik kosan atau ibu kosan. Dia tanya kepada ibu kosan, "Itu kamar sebelah kok kosong, itu kenapa?" Kata Revi. Terus ibu kontrakan menjawab, "Iya mas, memang kosong." "Kenapa memangnya?" "Anu bu, gak apa-apa, saya cuman merinding aja, ketakutan sendiri." "Emangnya ada kejadian apa?" "Enggak ada bu, enggak ada kejadian apa-apa." Dan akhirnya dia berbohong pada saat itu sama ibu kontrakan, sahabat. Kemudian dia lanjut pulang ke kontrakannya. Dia ingin mencari makan. Nah pada saat itu udah, dia gak mau cerita lagi ke ibunya, gak mau cerita lagi ke ibu kontrakan. Dia merasa kalau saya kasih tahu, saya bakal diusir dari kontrakan tersebut, dan saya besoknya atau hari Senin pasti gak bakal bisa kerja. Dia pikir kayak gitu. Dan akhirnya dia gak mau kasih tahu tentang kejadian itu sama ibu kontrakan tersebut ya. Nah, kejadian ini dialami oleh salah satu narasumber yang bernama Mas Revi ya. Dah tuh, dari situ dia masih kepikiran terus, dan gimana caranya keluar dari kontrakan tersebut dan pindah kontrakan. Nah, kalian mau tahu kisah kelanjutan dari Mas Revi, kisah kelanjutan dari narasumber yang bernama Mas Revi deh. Kalau kalian mau tahu lanjutannya, ini ceritanya belum selesai, kamu akan lanjut di video selanjutnya aja ya. Ini ceritanya belum selesai, kisahnya masih berlanjut di episode selanjutnya. Buat kalian yang gak mau ketinggalan program obrolan Mang Abdul episode ke-11, karena ini episode ke-10, jadi kita akan lanjut ke episode 11. Buat kalian semuanya yang gak mau ketinggalan, jangan lupa seperti biasa kalian bantu dukung channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan pencet tombol lonceng notifikasi agar kalian dapat notifikasi ketika channel YouTube ini baru upload video terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan share untuk memperkembangkan channel YouTube ini. Kami akan lanjutkan cerita ini di episode selanjutnya, di episode 11 dalam program obrolan Mang Abdul. Oke sahabat YouTube, sahabat vloggers, begitulah cerita dari Mas Revi tentang dunia horor dan dunia spiritual. Kejadian ini gak berhenti sampai di situ, masih banyak kejadian aneh yang lebih serem dari ini. Makanya kalau kalian yang gak mau ketinggalan, kalian wajib banget dong pencet tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya, supaya untuk memperkembangkan channel YouTube ini dan supaya kalian gak ketinggalan ketika Abdul upload episode selanjutnya, episode 11 dari cerita Mas Revi ini. Abdul akan lanjutkan cerita ini di episode ke-11 di dalam program obrolan Mang Abdul. Makanya kalau nggak mau ketinggalan episode selanjutnya atau video selanjutnya, pencet lonceng, tombol lonceng, dan pencet tombol subscribe juga. Oke, mungkin videonya segini aja. Abdul nggak lama-lama membuat kisah seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ambil yang baik di dalam video ini dan buang yang buruk. Alhamdulillah, ambil yang baik di dalam video ini dan buang yang buruk di dalam video ini. Ini hanya sebuah cerita, ini hanya sebuah hiburan buat kalian semuanya. Ambil yang baik, buang yang buruk, dan ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Jangan berpikir cerita ini seakan-akan menjadi cerita nyata untuk kalian. Kalian harus berpikir cerita ini hanya sekedar hiburan semata. Ya udah, mungkin videonya segini aja yang bisa Abdul Official sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf atas kesalahan Kak Abdul, tutur kata maupun ucapan maupun perbuatan Kak Abdul. Jadi mungkin videonya segini aja, and see you at the next video. Goodbye, sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
代表走走嘅咁，站過啊，得啦。